Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Putri Novitasari. Saya mahasiswa dari Pancasakti Universitas Bekasi. Untuk kali ini saya ingin memenuhi tugas ulangan tengah semester saya dengan mata kuliah Advanced Grammar dengan dosen pengampu Miss Iswandini Agustin MPD. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai simple past versus present perfect. Nanti kita juga akan membahas mengenai using what a form of do, and kita akan juga membahas mengenai using how often. Sebelum itu, yuk kita bahas dulu apa itu simple past dan present perfect. Simple past and present perfect. Simple past and present perfect ini sama-sama menjelaskan keterangan waktu yang sudah berlalu atau waktu yang sudah lampau. Tapi di sini aku memiliki penggunaan-penggunaan untuk teman-teman membedakan simple past and present perfect. Yang pertama kita cari tahu dulu yuk penggunaan dari simple past. Simple past ini memiliki keterangan spesifik waktu yang jelas. Contohnya, I finished my work 2 hours ago. Keterangan waktu yang jelas di sini ada pada 2 hours ago. Lalu penggunaan yang kedua adalah menjelaskan waktu yang lampau tapi sudah berakhir. Contohnya, I was in Europe last year or 3 years ago. Waktunya tahun lalu tapi sudah berakhir. Dan kita langsung masuk saja ke penggunaan present perfect. Untuk present perfect berbeda dengan simple past. Present perfect ini yang pertama, tidak ada keterangan waktu yang jelas. Tadi simple past waktunya jelas ya. Untuk si present perfect waktunya tidak jelas. Contohnya, I have already finished my work. Dia sudah menyelesaikan tugasnya, tapi tidak tahu menyelesaikannya kapan. Hanya saja dia sudah menyelesaikannya. Lalu penggunaan yang kedua, menjelaskan kejadian di waktu yang lampau, tapi efeknya itu masih terasa sampai saat ini atau kejadiannya masih berlangsung sampai saat ini. Contohnya, Bob has been in Miami for 2 weeks or since. Nah, kata kuncinya di sini untuk penggunaan yang kedua di sini adalah for or since ya teman-teman ya. Untuk yang ketiga, penggunaan yang ketiga untuk present perfect ini menjelaskan kejadian di waktu lampau tapi dilakukan secara berulang. Contohnya, I have been in Europe many times or several times. Nah, kata kuncinya di sini bla 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 times. Nah, langsung aja ke dalam exercise-nya. Di sini aku memiliki beberapa exercise untuk kita berlatih simple past and present perfect. Langsung aja. Number 7. A. This is a book. Would you like to read it when I'm finished? B. Thanks, but I it. Karena di sini tidak ada keterangan waktu yang spesifik, jadi ini adalah contoh kalimat present perfect. Jawabannya adalah but I have already read it. Nah, untuk kalimat kedua, kita bisa temukan keterangan waktu di a couple of a month ago atau beberapa bulan yang lalu, yang artinya ini adalah kalimat simple past. Jadi jawabnya I was read it. I was read it a couple of months ago. And number 8, A. What European countries? Nah, karena di sini tidak ditemukan keterangan waktu, hanya ditemukan menjelaskan negara apa saja yang sudah dikunjungi, berarti ini adalah contoh kalimat present perfect. Untuk kalimat tanya dalam present perfect ada rumusnya, yaitu have or has plus subject plus past participle. Jadi jawabannya what European countries have you visited? Untuk kalimat kedua juga tidak ada keterangan waktunya. Jadi ini juga kalimat present perfect dan jawabannya I have visited Hungary, Germany, and Switzerland. Untuk kalimat ketiga ini ada keterangan waktunya ya pada tahun 1998. Jadi ini adalah kalimat simple past dan jawabannya I visited Hungary in 1998. Dan untuk kalimat terakhir ini
kita menggunakan be pada past tense-nya, yaitu was. Jadi I was in Germany and Switzerland in 2001. Untuk exercise selanjutnya kita punya latihan lagi present perfect. Nah, untuk di sini kita lihat dulu ya di direction ask and answer question using the present perfect work in past. And speaker A, user ever in the question, ever comes between the subject you and the main verb. And speaker B, give a short answer first and then a complete sentence answer. Dan untuk complete sentence-nya di sini ada beberapa contoh seperti many times, lot of times, several times, a couple of times, once in my lifetime, and never. Untuk membuat kalimat pertanyaan, kita menggunakan ever di antara subjek you dan main verb. Dan untuk jawaban, kita berikan short answer dulu. Dan untuk kalimatnya, kalimat lengkapnya kita bisa pakai many time, lot of time, dan lain-lainnya. Untuk rumusnya, kita pakai have or has plus subject, ditambah ever, dan ditambah lagi past participle. Langsung aja, di sini aku punya dua exercise. Yang pertama, ride a horse and buy something on the internet. Kita mengerjakannya ini sama seperti contoh exercise yang di atas, menggunakan speaker A, speaker B. Nah, kita kerjakan dulu yang ride a horse. Yang A menggunakan past participle-nya ride itu ridden. Jadi A, have you ever ridden a horse? And B, ya kalau jawabannya yes, berarti yes, I have. I've ridden a horse a couple of times. Lanjut kita kerjakan yang exercise by something on the internet. Speaker A, have you ever bought something on the internet? Jika jawabannya ya, berarti yang B, yes, I have. I have bought something on the internet lots of times. Nah, sekarang kita akan belajar using what plus a form of do. Nah, di sini ada contohnya, ada question, answer. Nah, untuk kita lihat contoh yang pertama, di sini ada A, what does Bob do every morning? Answer, he goes to class. And B, what did you do yesterday? I went downtown. And C, what is Anna doing right now? She's studying. What are you going to do tomorrow? I'm going to go to the beach. And what do you want to do tonight? I want to go to a movie. And what would you like to do tomorrow? I would like to visit gym. And what will you do tomorrow? I'll go downtown. And what should I do about my head chest? You should take an aspirin. Nah, di sini untuk ini kita gunakan untuk menanyakan sebuah kegiatan ya. Contohnya di sini ada I'm going, will do, are going, to do, did, and etc. Di sini juga kita harus melihat juga tensesnya. Jika tensesnya simple past, kita menggunakan did pada kalimat tanya dan jawabannya menggunakan simple past form when. Contohnya yang seperti yang B, what did you do yesterday? Di situ jawabannya I went downtown. Nah, seperti dan jika kalimatnya present perfect, subjeknya itu she, he, it, pakainya does. Jika subjeknya itu are you, Dewi, pakainya do. Contohnya, what does Bob do every morning? Karena si Bob ini adalah he, jadi jawabnya he goes to class. Nah, sebelum kita masuk ke dalam exercise-nya, kita lihat di sini ada using what plus a form of do and verb tense review. Kita lihat dulu di sini direction-nya work in pairs. Ask a classmate a question. Use what plus do. Example, like tomorrow. Speaker A, what are you going to do tomorrow? And what do you want to do tomorrow? And what would you like to do tomorrow? And etc. And speaker B answer the question. Nah, di sini aku punya dua contoh exercise. Yang pertama on weeks and after class yesterday.
Nah, sekarang kita kerjakan dulu yang on weekends. Sama seperti yang tadi contohnya, kita membuat speaker A, speaker B. On weekends, speaker A. What are you going to do on weekends? Speaker B. I going to the beach. Sekarang kita kerjakan yang after class yesterday. Di sini sudah jelas ada keterangan waktunya, ada masa lampau, jadi kita gunakan did. Dan speaker A, what did you do after class yesterday? Speaker B, nah jawabannya I went to singing class. Nah selanjutnya kita akan belajar using how often. Using how often ini biasanya digunakan untuk menanyakan suatu frekuensi atau seberapa seringnya. Nah di sini kita bisa lihat ada question answer. Questionnya how often do you go shopping? Answernya di sini bisa pakai every day, once a week, about twice a week, every other day or so. Their times enough. Nah, sebelum kita masuk ke dalam exercise-nya, kita di sini juga lihat lagi ya, direction work in pairs. Speaker A, ask a question with how often or how many times a day or week or month or years. And B, speaker B, answer the question. Possible answer are guessed in the list of a frequency expression. Nah, teman-teman di sini bisa lihat si frequency expressionnya. Di situ ada contoh-contohnya. Langsung aja kita langsung masuk ke dalam exercise-nya. Nah, di sini aku punya 3 exercise. Langsung aja kita kerjakan dari yang buy a toothbrush. Kita sama buat speaker A. Speaker A, how often do you buy a toothbrush? Speaker B, 3 times a month. And then number 2, go swimming. Speaker A, how many times a week do you go swimming? Speaker B, once a week. And number 3, be late for class. Speaker A, how often are you late for class? Speaker B, every day. Saya rasa cukup untuk penjelasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.